balik lagi di sisi lain dunia. Pernah bayangin nggak, lagi santai di pantai, tiba-tiba pasirnya dipenuhi jutaan hewan? Bukan film horor, ini kejadian nyata. Kali ini, kita bakal bahas fenomena alam paling unik, dari ribuan ular di pantai, sampai makhluk-makhluk lain yang bikin merinding. Siapin diri kalian, karena kita akan menjelajahi keajaiban dan misteri alam yang luar biasa. Ada 6 fenomena gokil yang bakal bikin kalian melongo. Jangan kemana-mana, petualangan kita dimulai sekarang. Fenomena pertama, migrasi kepiting merah di Pulau Christmas, Australia, adalah salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Setiap tahun, pulau kecil ini berubah total, seolah-olah permukaannya diselimuti karpet merah hidup yang bergerak serempak. Bayangkan, puluhan juta kepiting keluar serentak dari hutan lebat, memenuhi setiap sudut pulau. Mereka berjalan beriringan, menempuh perjalanan panjang menuju pantai untuk berkembang biak. Proses ini sudah berlangsung selama ribuan tahun, dan menjadi siklus penting bagi kelangsungan hidup spesies ini. Seluruh pulau berubah jadi lautan merah, jalan raya, halaman rumah, bahkan taman-taman dan tempat umum dipenuhi kepiting. Tidak ada tempat yang luput dari invasi kepiting merah ini, membuat pemandangan yang benar-benar luar biasa. Pemerintah dan warga setempat sampai harus membangun jembatan dan terowongan khusus agar kepiting bisa menyeberang jalan dengan aman. Ini bukti betapa pentingnya migrasi ini bagi ekosistem pulau. Kepiting jantan biasanya tiba lebih dulu di pantai. Mereka langsung sibuk menggali liang di pasir, mempersiapkan tempat bagi betina yang akan datang untuk bertelur. Proses ini sangat terorganisir, seolah-olah mereka sudah punya jadwal sendiri. Setelah kawin, para jantan kembali ke hutan, sementara betina tetap di pantai untuk menetaskan telur. Di malam hari, betina mendekati garis air, melepaskan jutaan telur ke laut, berharap anak-anak mereka bisa bertahan hidup. Ketika telur menetas, jutaan bayi kepiting langsung memulai perjalanan pertamanya menuju hutan. Mereka harus melewati banyak rintangan, dari burung pemangsa hingga ombak besar, demi bertahan hidup dan melanjutkan siklus kehidupan. Fenomena ini bukan cuma tradisi ribuan tahun, tapi juga jadi daya tarik wisata yang luar biasa. Ribuan turis datang setiap tahun hanya untuk menyaksikan keajaiban migrasi ini secara langsung. Insting mereka benar-benar luar biasa. Semua bergerak serampak, seolah ada komando tak terlihat yang mengatur langkah mereka. Tidak ada yang tersesat, semuanya tahu kemana harus pergi. Warga pulau pun sudah terbiasa hidup berdampingan dengan kepiting ini. Mereka rela menutup jalan, mengalihkan lalu lintas, bahkan membantu kepiting menyeberang agar tidak terlindas kendaraan. Harmoni antara manusia dan alam benar-benar terasa di sini. Semua orang saling menghormati, baik manusia maupun kepiting, demi menjaga keseimbangan ekosistem. Fenomena ini juga jadi pengingat pentingnya menjaga siklus alam. Jika satu saja terganggu, bisa berdampak besar pada seluruh ekosistem pulau. Kalau kalian berkesempatan ke sana, siap-siap dibuat takjub oleh pemandangan yang benar-benar langka dan gak bakal terlupakan seumur hidup. Setiap tahun, pulau ini mengalami transformasi total hanya karena satu spesies kecil yang punya peran besar dalam menjaga keseimbangan alam. Luar biasa kan? Fenomena ini benar-benar bukti keajaiban alam yang patut kita jaga bersama. Siap! Lanjut ke fenomena kedua. Kali ini, kita bahas ledakan populasi ubur-ubur, atau yang sering disebut jellyfish bloom. Fenomena ini bisa bikin pantai berubah total, seolah-olah pasirnya diganti sama lautan jelly bening dan berwarna-warni. Bayangin aja, kamu lagi jalan-jalan santai di tepi pantai, tiba-tiba seluruh garis pantai dipenuhi ubur-ubur sebanyak ribuan, bahkan jutaan ekor. Kadang, ribuan ubur-ubur terdampar di pantai, bikin pasirnya kayak permadani biru keunguan yang mengkilap di bawah sinar matahari. Pemandangan ini bisa sangat indah, tapi juga bikin merinding karena jumlahnya yang luar biasa banyak. Salah satu kejadian terbesar pernah terjadi di Oregon, Amerika Serikat. Pantai di sana pernah benar-benar dipenuhi ubur-ubur sampai sejauh mata memandang, bikin heboh warga lokal dan turis. Fenomena ini biasanya dipicu oleh perubahan suhu air laut, arus yang kuat, dan kadang angin yang mendorong ubur-ubur ke pesisir. Ubur-ubur yang tadinya hidup di laut lepas, tiba-tiba terdampar massal di pantai. Pemandangannya memang unik, tapi jangan salah, bau yang dihasilkan saat ubur-ubur membusuk bisa sangat menyengat. Banyak orang yang akhirnya menutup hidung, atau bahkan menghindari pantai karena aroma tak sedap ini. Tapi di balik itu semua,
ubur-ubur yang terdampar jadi sumber makanan dadakan buat burung laut, kepiting, dan hewan pantai lainnya. Nutrisi dari ubur-ubur ini akhirnya kembali ke ekosistem, membantu rantai makanan tetap berjalan. Namun, kalau yang terdampar adalah jenis ubur-ubur beracun, pantai bisa langsung ditutup demi keselamatan pengunjung. Sengatan ubur-ubur tertentu bisa sangat berbahaya, bahkan mematikan. Fenomena ini juga jadi pengingat betapa laut itu penuh misteri dan kekuatan alam yang nggak bisa kita kendalikan. Kadang, alam menunjukkan sisi dramatisnya secara tiba-tiba. Ilmuwan masih terus meneliti kenapa ledakan ubur-ubur makin sering terjadi. Ada yang bilang ini akibat perubahan iklim, suhu laut yang makin hangat, atau karena predator alami ubur-ubur seperti penyu dan ikan besar makin sedikit. Apapun penyebabnya, fenomena ini tetap jadi bagian penting dari siklus alam di laut. Kadang, ledakan populasi ubur-ubur juga menandakan ada perubahan besar di ekosistem laut. Walaupun terlihat seperti bencana, sebenarnya ini adalah proses daur ulang alami. Alam punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan kehidupan di laut. Laut selalu punya kejutan yang nggak kita duga. Kadang, dari fenomena aneh seperti ini, kita bisa belajar banyak tentang betapa kompleksnya kehidupan di laut. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan alam, guys. Laut bisa berubah dalam sekejap, dan selalu ada hal baru yang menunggu untuk ditemukan. Gokil banget kan? Sekarang, kita akan menyaksikan fenomena luar biasa yang hanya terjadi sekali setahun di Afrika Selatan. Sardine Run, migrasi ikan sarden terbesar di dunia. Bayangkan, jutaan hingga miliaran ikan sarden bergerak serempak, membentuk lautan perak yang bergerak di sepanjang pesisir. Fenomena ini bukan hanya menarik perhatian para ilmuwan, tapi juga para petualang, fotografer, dan wisatawan dari seluruh dunia yang ingin melihat keajaiban alam ini secara langsung. Miliaran sarden berenang membentuk bola raksasa sepanjang kilometer, menciptakan pertunjukan spektakuler di bawah permukaan laut. Predator seperti lumba-lumba, hiu, paus, dan burung laut pun ikut serta, saling berlomba dan bekerja sama untuk memburu sarden. Setiap detik terjadi drama kehidupan dan kematian yang menegangkan, di mana predator dan mangsa saling beradu strategi. Migrasi ini biasanya terjadi antara bulan Mei hingga Juli, dipicu oleh arus air dingin yang mengalir di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Suhu air yang tepat menjadi kunci utama, karena sarden hanya akan bermigrasi jika kondisi laut mendukung. Kadang, bola sarden yang sangat besar terdorong hingga ke tepi pantai, menyebabkan ribuan ikan terdampar. Momen ini menjadi berkah bagi warga lokal, yang berbondong-bondong mengumpulkan sarden segar untuk konsumsi atau dijual. Suasana pantai pun berubah menjadi pesta panen dadakan. Predator bekerja sama menggiring sarden, menciptakan pertunjukan alam luar biasa yang jarang bisa kita saksikan di tempat lain. Lumba-lumba menggiring bola sarden, hiu menyerang dari bawah, sementara burung laut menyambar dari atas. Semua terjadi dalam harmoni yang menakjubkan. Fenomena ini sangat bergantung pada suhu air laut. Jika air terlalu hangat, sarden enggan bermigrasi dan seluruh siklus bisa gagal. Perubahan kecil pada suhu bisa berdampak besar pada kelangsungan migrasi ini. Tak heran, Sardine Run dijuluki The Greatest Shoal on Earth. Ini adalah bukti betapa rapuh sekaligus ajaibnya ekosistem laut kita. Setiap makhluk, dari yang terkecil hingga terbesar, punya peran penting dalam rantai kehidupan ini. Namun sedikit saja perubahan lingkungan, seperti polusi, pemanasan global, atau penangkapan ikan berlebihan, bisa mengancam kelangsungan fenomena ini dan seluruh ekosistem laut. Karena itu, Sardine Run menjadi pengingat pentingnya menjaga laut kita tetap sehat dan lestari. Upaya konservasi dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan agar keajaiban ini tetap bisa dinikmati generasi mendatang. Setiap tahun, keajaiban ini menjadi tontonan dunia, menarik ribuan wisatawan dan media yang ingin mengabadikan momen langka ini. Ekonomi lokal pun ikut terbantu berkat pariwisata yang berkembang. Alam selalu punya cara bikin kita kagum dan bersyukur. Keindahan dan keajaiban seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jangan sampai keindahan ini hilang karena ulah manusia. Mari kita jaga bersama, agar Sardine Run tetap menjadi warisan alam yang membanggakan. Pernah lihat pantai penuh bintang laut? Di Inggris, ribuan bintang laut terdampar setelah badai besar. Suhu dingin dan arus kuat bikin mereka terbawa ke darat, menutupi pasir sejauh mata memandang. Fenomena serupa pernah terjadi di Belanda dan Amerika Serikat.
Kadang karena badai, kadang penyebabnya misterius. Mungkin siklus reproduksi massal. Bintang laut nggak bisa bertahan lama di luar air, jadi banyak yang mati. Bangkai mereka jadi makanan penting bagi ekosistem pantai. Ilmuwan masih bingung kenapa bisa terjadi serentak dan dalam jumlah besar. Bisa jadi pertanda ada masalah di laut, seperti polusi atau perubahan suhu. Bintang laut adalah indikator kesehatan laut. Fenomena ini indah, tapi juga jadi alarm buat kita. Alam bawah laut masih penuh misteri. Jangan anggap remeh pesan dari alam. Dari laut, kita ke udara. Ribuan burung camar menyerbu pantai. Saat musim ikan kecil bermigrasi, burung camar datang dari mana-mana untuk berpesta. Pantai jadi putih, suara berisik kayak pasukan apel pagi. Selain cari makan, mereka juga berkumpul besar-besaran saat musim kawin. Koloni bisa ribuan pasang, sangat protektif terhadap wilayahnya. Burung camar juga petugas kebersihan alami, makan bangkai dan sisa ikan di pantai. Kotoran mereka menyuburkan pesisir. Tapi, populasi yang meledak bisa jadi masalah kebersihan, seringkali karena sampah makanan manusia. Ledakan populasi ini bagian dari siklus alam, tapi juga pengingat untuk jaga kebersihan pantai. Mereka ada di sana karena ekosistem yang seimbang. Jangan ganggu, cukup nikmati pemandangannya. Alam liar selalu punya cerita seru. Keren! Ini dia yang paling bikin merinding. Ribuan ular di pantai. Di Pulau Ular, Brasil, ribuan Golden Lens Head Viper menguasai pulau, bahkan garis pantainya. Pulau ini terisolasi ribuan tahun. Ular berevolusi jadi super berbisa untuk berburu burung. Pemerintah melarang kunjungan tanpa izin karena bahaya ekstrem. Fenomena ular di pantai juga terjadi di tempat lain. Misal ular laut yang terdampar massal setelah badai. Kadang, ular air tawar membentuk bola kawin di muara sungai. Keberadaan ular menjaga keseimbangan ekosistem, tapi juga bisa jadi tanda perubahan lingkungan. Alam punya sisi liar dan misterius yang harus kita hormati. Bener-bener sisi lain dunia kita. Gimana guys? Fenomena tadi gokil banget kan? Dari kepiting merah sampai ular berbisa, semua punya cerita sendiri. Alam selalu bikin kita kagum dan merinding sekaligus. Dari 6 fenomena tadi, mana yang paling bikin kalian syok? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video sisi lain dunia berikutnya. Kita bakal terus bahas keajaiban dunia yang jarang terungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya.